Paper yang ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Siti Rafia dengan NIM 33372300083. Saya akan mempresentasikan hasil review 10 jurnal mengenai business intelligence. Yang paper yang pertama itu ada transformasi intelijen bisnis pasca pandemi COVID-19 telah pengaruh influencer terhadap minat pembeli di e-commerce. Isinya membahas bagaimana transformasi bisnis intelijen setelah pandemi COVID-19 mempengaruhi strategi bisnis, terutama dalam ranah e-commerce. Nah, hasil yang didapat adalah influencer marketing berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Sementara intelijen bisnis akan membantu perusahaan e-commerce menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi. Di paper ini, kelebihannya adalah topiknya relevan dan kontekstual, menyoroti pengaruh pandemi terhadap e-commerce dan bagaimana strategi pemasaran secara digital. Kemudian struktur artikel yang terorganisir dengan baik, terdiri dari pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Ya, yang terakhir adalah gaya bahasa yang digunakan mudah dipahami dan komunikatif bagi pembaca awam. Kemudian untuk kekurangannya, tidak menyertakan data real, karena penelitian hanya bersifat kualitatif deskriptif tanpa hasil wawancara atau observasi lapangan. Pembahasan bisnis intelijen yang kurang mendalam sehingga artikel lebih dominan pada aspek pemasaran influencer. Selanjutnya ada kerangka konsep yang masih sederhana dan tidak disertai penjelasan visual atau alur penelitian yang jelas. Ada metodologi penelitian dijelaskan secara umum tanpa rincian mengenai teknik pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan bersifat umum, belum menunjukkan kontribusi atau temuan baru yang signifikan secara ilmiah. Paper yang kedua adalah implementasi bisnis intelijen pada toko SmartS dalam membantu proses analisis bisnis dengan metode OLAP. Di paper ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem bisnis intelijen menggunakan metode online analytical processing atau OLAP pada toko SmartS yang merupakan toko resmi Samsung pada platform Tokopedia. Hasil menunjukkan bahwa pengimplementasian BI dengan metode OLAP sukses meningkatkan kecepatan dan akurasi analisis data dan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait tren penjualan, efektivitas iklan, dan perilaku konsumen. Untuk kelebihannya, penelitian ini tidak hanya terdapat teori tetapi juga pengaplikasian BI secara nyata pada toko e-commerce. Kemudian metode yang terstruktur mencakup seluruh tahapan analisis data mulai dari pengumpulan data, pembersihan data, integrasi, serta visualisasi. Kemudian ada pemanfaatan alat modern seperti Python, PostgreSQL, dan Power BI. Dan hasil yang konkret, dashboard interaktif, serta peningkatan efisiensi analisis data menjadi bukti keberhasilan implementasinya. Untuk kekurangannya itu cakupan data yang terbatas, kurangnya eksplorasi metode prediktif, tidak ada evaluasi langsung dari pihak manajemen toko atau ownernya mengenai efektivitas dashboard yang dibuat, serta hanya berfokus pada satu studi kasus yang membuat hasilnya belum dapat disimpulkan apakah cocok untuk bisnis e-commerce lain. Kemudian ada judul yang ketiga, itu penerapan business intelligence dengan artificial intelligence pada e-commerce. Di paper ini membahas penerapan BI yang dipadukan dengan AI dalam sektor e-commerce untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis secara cepat, akurat, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Jadi kelebihannya itu pada paper ini menggabungkan konsep BI, AI, data warehouse, dan OLAP dalam satu kerangka teori yang utuh. Kemudian topik sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital dan transformasi industri e-commerce. Metode literatur reviewnya memberikan gambaran luas terhadap penelitian terkini. Kemudian struktur artikel yang sistematis, dan di hasilnya menunjukkan kecocokan teknologi BI dan AI dalam mendukung pengambilan keputusan strategi berbasis data. Kemudian untuk kekurangannya, tidak ada data real atau implementasi nyata karena hanya berbasis studi literatur. Dan analisis hasil masih deskriptif,
kurangnya contoh studi kasus aktual di perusahaan e-commerce tertentu, bahasan AI lebih dominan dibandingkan BI sehingga porsi analisis bisnis intelijen kurang mendalam. Dan yang terakhir itu belum membahas resiko etika dan keamanan data dalam penerapan teknologi BI dan AI di bisnis digital. Kemudian ada paper yang keempat, yaitu peran big data dalam intelijen bisnis sebagai sistem pendukung keputusan, systematic literatur review. Di paper ini membahas peran big data dalam BI sebagai sistem pendukung keputusan atau SPK menggunakan metode systematic literatur review atau SLR. Untuk hasilnya, BI terbukti memperkuat kualitas keputusan manajerial dengan meningkatkan efisiensi, keakuratan, serta kemampuan organisasi dalam memahami tren pelanggan dan performa bisnis. Untuk kelebihannya itu, metode SLR yang digunakan terstruktur dan sistematis dengan langkah-langkah pencarian, seleksi, dan evaluasi literatur yang jelas. Kemudian ada sampel literatur yang luas, yaitu 20 jurnal dari berbagai sumber kredibel internasional dan nasional. Yang selanjutnya memberikan pemahaman menyeluruh tentang peran big data dalam BI dan SPK. Kemudian ada relevan dengan perkembangan teknologi digital. Terus kekurangannya itu tidak menyertakan data implementasi nyata karena seluruh data berasal dari hasil tinjauan literatur. Kurang mendalam pada aspek teknis. Terus fokusnya masih umum. Selanjutnya belum ada pembahasan mendalam tentang risiko privasi dan keamanan data, dan tidak terdapat evaluasi kuantitatif atau perbandingan antar penelitian untuk menilai efektivitas penerapan big data dalam BI. Selanjutnya untuk paper yang ke-6 itu kajian penerapan arsitektur data warehouse dalam bisnis intelijen pada pengambilan keputusan bisnis. Membahas mengenai penerapan arsitektur data warehouse dalam konteks BI untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Jadi kelebihannya itu pembahasan yang sistematis, mencakup konsep, fungsi, manfaat, serta evaluasi arsitektur data warehouse, menggunakan banyak referensi yang relevan, menunjukkan keterkaitan erat antara data warehouse, bisnis intelijen, dan pengambilan keputusan bisnis. Struktur artikel akademik yang jelas, serta memberikan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Untuk kekurangan dari paper ini itu tidak menggunakan studi kasus yang nyata, belum menyajikan contoh implementasi teknik arsitektur data warehouse di lingkungan bisnis nyata, analisis kinerja sistem masih bersifat teoritis, cakupan penelitian terlalu umum, serta tidak membahas tantangan teknis dan keamanan data dalam penerapan data warehouse secara mendalam. Kemudian ada yang selanjutnya itu implementasi intelijen bisnis untuk visualisasi pola pembelian dengan algoritma FP-Growth. Itu studi kasus di Noble Coffee Yogyakarta. Di penelitian ini mencoba menggali pola pembelian pelanggan di Noble Coffee, sebuah kafe di Yogyakarta. Dengan menggunakan algoritma FP-Growth, analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi aturan asosiasi antar produk dan kategori dengan penjualan tertinggi. Kelebihannya itu bersifat implementatif dan kontekstual. Penelitian ini dilakukan langsung pada kasus nyata, yaitu pada Noble Coffee, dengan data transaksi yang real. Terus metode lengkap dan modern, menggunakan Apache Spark, Python PySpark, dan Microsoft Power BI. Selanjutnya itu visualisasi interaktif yang informatif dan mudah dipahami. Kelebihan yang selanjutnya menunjukkan kecocokan antara data mining dan bisnis intelijen untuk mendukung keputusan bisnis, dan kelebihan yang terakhir itu memberikan hasil analisis konkret seperti item set, jam sibuk, dan pola pembelian pelanggan. Kemudian ada kekurangannya, yaitu periode data terbatas hanya 2 bulan, tidak ada validasi hasil dari manajer atau owner untuk menilai manfaat dashboardnya, analisis algoritma hanya menggunakan FP-Growth, keterbatasan generalisasi
karena penelitian hanya dilakukan pada satu kafe. Dan yang terakhir itu kekurangannya belum membahas aspek keamanan dan privasi data pelanggan. Kemudian ada jurnal yang ketujuh itu pentingnya keamanan data dalam intelligent business. Jadi artikel ini berisi tentang konsep business intelligence, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data, hingga dukungan pengambilan keputusan. Kelebihannya itu menjelaskan konsep secara jelas, mulai dari teori dasar BI, peran IoT, hingga ancaman dan solusinya. Kelebihan selanjutnya itu struktur sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya ada mengintegrasikan berbagai sumber ilmiah yang terkini. Dan kelebihan terakhir itu menyertakan analisis kasus serangan cyber umum yang dapat mengancam sistem BI. Kekurangannya bersifat literatur review sehingga tidak ada bukti nyata atau implementasi langsung. Kekurangan yang kedua penjelasan teknis keamanan datanya masih umum, belum menjelaskan metode enkripsi atau model keamanan yang spesifik. Selanjutnya tidak ada visualisasi arsitektur sistem atau skema hubungan antara BI, IoT, dan keamanan data. Dan kekurangan yang terakhir itu kurang mendalami aspek manajerial. 8. Itu ada pengaruh sistem bisnis intelijen pada perusahaan Gojek. Isinya itu penelitian ini mengevaluasi dampak penerapan sistem bisnis intelijen atau BI terhadap kinerja Gojek. Temuan dari paper ini menunjukkan bahwa BI memungkinkan Gojek merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat. Namun tantangan seperti kompleksitas teknologi dan kebutuhan sumber daya manusia yang terlatih tetap ada. Kelebihannya adalah studi kasus nyata dan relevan, fokus pada perusahaan besar Indonesia, yaitu Gojek, menjadikan penelitian bersifat kontekstual dan aplikatif. Kelebihan selanjutnya itu analisis menyeluruh tentang dampak BI terhadap berbagai aspek bisnis, yaitu efisiensi, strategi, dan pelanggan. Kelebihan ketiga, penggunaan data dan contoh konkret, termasuk perbandingan kinerja sebelum dan sesudah penerapan BI. Yang keempat, menyajikan teknologi BI aktual seperti Hadoop, Tableau, dan Google Analytics. Dan kelebihan terakhir adalah menghubungkan teori dengan praktik melalui pembahasan konsisten dengan literatur dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, kekurangannya itu ada pendekatan kualitatif berbasis literatur tanpa data empiris atau data real langsung dari perusahaan. Selanjutnya, kekurangannya tidak ada validasi kuantitatif atas hasil peningkatan kinerja yang disebutkan. Minim pembahasan tentang keamanan data dan risiko privasi, kurangnya analisis mendalam tentang tantangan teknis dan biaya implementasi BI, dan yang terakhir itu belum menjelaskan strategi jangka panjang Gojek dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem BI. Paper yang ke-9 itu ada Intelligent Business, pengambilan keputusan dan strategi bisnis industri perbankan di Indonesia, studi Bank Indonesia. Jadi di penelitian ini penulis mencoba mengeksplorasi peran BI sebagai intelijen bisnis internal dalam meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, meningkatkan daya saing, meningkatkan manajemen risiko, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BI berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan strategi bisnis. BI membantu organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Kemudian kelebihannya itu ada topik yang sangat relevan dengan kebutuhan sektor perbankan yang berbasis data dan pengambilan keputusan yang cepat. Kelebihan selanjutnya metode kualitatif mendalam, melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk validasi hasil. Kelebihan ketiga, menyediakan kerangka pemikiran komprehensif mengenai faktor keberhasilan dan tantangan BI.
Yang keempat, mengaitkan teori dengan praktik nyata di Bank Indonesia, serta kelebihan yang terakhir itu memberikan rekomendasi praktis dan aplikatif bagi pengembangan BI di organisasi lain. Kekurangannya itu penelitian ini tidak menyajikan data kuantitatif untuk mengukur dampak BI secara numerik. Kemudian cakupan kasus terbatas hanya pada Bank Indonesia sehingga generalisasi masih terbatas. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya itu belum membahas aspek keamanan data dan regulasi BI di sektor keuangan secara mendalam. Minim visualisasi atau model arsitektur BI yang digunakan dalam studi kasus. Yang terakhir itu kekurangannya, kesimpulannya masih bersifat umum. Kemudian paper yang terakhir atau paper yang ke-10 itu judulnya pentingnya bisnis intelijen atau BI bagi manajemen dalam mengambil keputusan untuk kesuksesan bisnis. Di jurnal ini berisi bertujuan untuk mengetahui pentingnya bisnis intelijen bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk kesuksesan bisnis. Jadi hasilnya itu hasil yang diperoleh dengan menggunakan sistem BI memberikan kontribusi yang baik bagi akademisi, industri, organisasi, dan perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis jangka panjang untuk kesuksesan bisnis. Untuk kelebihan dari paper ini itu topik sangat relevan, menguraikan berbagai fungsi dan manfaat BI secara jelas dan sistematis, menyediakan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar komponen BI, serta referensi yang cukup banyak. Kemudian untuk kekurangannya, metode kualitatif kurang dijelaskan secara rinci, tidak ada data empiris atau data nyata, atau hasil implementasi nyata dari suatu perusahaan. Teksnya sedikit panjang dan berat. Kemudian analisisnya belum sampai pada pengukuran dampak kuantitatif dari penerapan BI terhadap performa bisnis. Nah, itu sudah paper yang terakhir. Dan sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.